Oke, Bang Bur, setelah akhirnya memilih PDI Perjuangan dan eh, menjalani apa ya politik itu dan dengan konsep nasionalis, apakah kawan-kawan yang selama ini begitu berbaur dengan abang itu masih berbaur atau semakin banyak kawan atau ada yang mulai menarik diri? Saya menyadari, jadi sebelum saya masuk, bukan di partai PDIP aja ya, teman-teman yang masuk di partai lain juga begitu. Oh, gitu. Rasakan yang dulu temannya dari berbagai segmen, ya begitu masuk partai, ya sedikit banyaknya ada yang menarik diri lah. Ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan menghujat, ada yang dukung. Nah, saya salut ada beberapa yang dukung. Teman-temannya saya bagaimana tahu saya pilihan saya itu mereka dukungnya itu. Banyak lah. Kalau mau cerita panjang nanti. Ya menghujat juga banyak. Kenapa masuk partai? Ya termasuk keluarga juga. Gitu, tapi begitu saya yakinkan kenapa saya memilih partai begini, eksistensinya begini, programnya begini. Jadi ada yang mau menerima seperti itu. Oh, ya. Karena mohon maaf dari partai lain teman-teman banyak gitu. Kenapa bang? Kenapa PDIP? Ya saya bilang tujuan utama saya PDIP. Walaupun mungkin ada teman saya itu di KONI itu ada Demokrat, ada Hanura, ada Golkar dan lain-lain. Jadi saya tetap kita biasa aja. Yang penting saya berada di PDIP. Saya insya Allah saya akan berbuat dan nanti kalau nanti suatu saat nanti kerjasama atau nanti berkolaborasi dengan partai lain, kenapa tidak gitu ya. Tapi di dalam kampanye kami nggak boleh. Kami tetap konsisten pasal. Nanti harus dialasi. PDIP tidak boleh kolaborasi dengan partai lain. Harus dengan teman-temannya sesama PDIP. Itu arahan dari ketua kami ya. Tidak boleh. Kalau ketahuan kita langsung di SP peringatan atau dikasih sanksi seperti itu. Baik Bang Bur, saya ke Bang Sahat dulu. Bang, PDI Perjuangan itu dikenal dengan satu partai yang solid. Itu yang pertama. Yang kedua, kader-kadernya itu loyal dan militan. Jarang sekali kita mendengar ada kader partai PDI Perjuangan yang loncat partai. Jarang ya. Bukan tidak ada ya Bang ya, tapi jarang gitu. Nah, kenapa sampai begitu Bang Sahat? Bagaimana sistem pengkaderan mulai awal sampai akhirnya kader-kadernya itu begitu setia dengan nasionalisnya, dengan ajaran-ajaran Bung Karno-nya gitu Bang Sahat. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya individu aja dan begitu masuk mungkin sudah dijiwai sama dengan apa yang diutarakan Pak Bur tadi itu memang sudah pilihannya. Jadi apapun nanti ya kita udah memang menetap di situ. Memang kita sangat jarang sekali yang pindah partai dan yang lain. Dan apabila ada yang pindah dan itu tidak akan bakalan diterima lagi kembali ke PD Perjuangan. Jadi untuk masuknya juga sudah tersaring. Ya begitu di dalam ya sudah memang dijiwai. Dan Ibu Mega itu pun kalau pidato sering disebutkan ya kalau enggak mau mengikuti ajaran saya silahkan keluar gitu, tapi nggak ada yang keluar. Artinya buka pintu juga untuk keluar apabila memang tidak cocok ajaran-ajarannya ada di PDIP ini. Oke, Bang, biasanya di kader di partai ya, pengkaderan itu kan di partai manapun ya, tapi yang saya ingin tanyakan di PDIP itu tahapannya lalu proses bagaimana menyusupkan ajaran-ajaran Soekarno ke kader-kader partai itu ada atau enggak Bang? Dan bagaimana prosesnya itu Bang di pengkaderan itu gitu? Tidak langsung spesifik memang ajaran Bung Karno itu yang ini kan, tapi sudah secara umum apa pemikiran-pemikiran Bung Karno itu yang memang kita ikuti seperti saat ini ya. Jadi tidak langsung ini ajarannya Bung Karno dan kita menyadari dan memahami bahwa ajaran Bung Karno itu untuk menuju Indonesia makmur. Dan maka di Mars PD itu juga itu disebutkan mari kita menuju Indonesia makmur dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang ajarannya itu sudah mendasar buat kita walaupun tidak
secara spesifik Ya. ini Iya, ajaran Bung Karno, tapi tujuannya itu tadi ya itu yang kita ikutin. Oke, saya ke Bang Bur dulu. Bang, tadi Abang sempat bilang bahwa Abang sudah mulai mengidolahkan Bung Karno itu sejak kecil. Kira-kira apa hal-hal spesifik dari Bung Karno, entah itu ketokohannya atau ajarannya atau kata-kata yang menjadi penyemangat hidup seseorang yang Abang akhirnya menjadikan itu sebagai semacam pegangan hidup atau semacam inspirasi gitu loh Bang Bur. Ya, mungkin saya mulai dari apa yang disampaikan Bung Karno itu yang dinamakan Trisakti. Karena di situ ada 3 konsep pemikiran beliau. Berdikari secara ekonomi, itu jelas kan. Ya. Arah pembangunan bangsa ini adalah ekonomi salah satunya. Bagaimana mensejahterakan masyarakat di negeri kita ini. Yang kedua adalah berdikari secara ekonomi. Yang kedua adalah berdaulat secara politik. Ya, berdaulat secara politik. Jadi konsep politik itu jelas, kita harus berdaulat menuju ke sana. Politik itu kan kebijakan. Ya. Kebijakan negara, kita harus secara bertandis ke bawah disesuaikan dengan kebijakan partai. Apalagi sekarang partai pemenang adalah PDIP. Harus jalan, PDIP itu harus jalan dengan kebijakan pemerintah, tidak boleh lari. Karena yang mengangkat kader-kader yang presidennya adalah dari PDIP. Jadi kita harus menuju ke sana, berdaulat secara politik. Jadi kita harus mantapkan diri kita sebagai bangsa ini dengan politik dalam negeri kita, politik luar negeri kita konsisten. Apa yang Soekarno kan itu menangnya. Politik luar negerinya jelas, politik dalam negerinya jelas. Kalau mau menghadap negara barat, ya kita barat serang. Tidak laku Asian Games, buat Ganevo gitu, seperti itu. Kalau nggak laku konferensi PBB, dia buat KAA. Begitu Soekarno menaikkan citra bangsa Indonesia ini. Kemudian yang terakhir adalah berdikari atau berkepribadian secara budaya. Ya, apalagi budaya itu adalah nilai dasar kita. Budaya itu ada di mana-mana. Dengan pendidikan budaya, karakter ya, dalam ini mungkin karakter kita memberikan kontribusi yang maksimal kepada negeri ini. Kita bentuk karakter kita yang lebih baik agar negeri kita baik. SDM, kalau SDM-nya baik, insya Allah negara ini akan baik. Itu dari 3 itu. Banyak lagi beberapa ajaran beliau yang saya kutip ya, seperti berikan saya 1000 orang tua, saya akan saya cabut semeru gitu. Tapi berikanlah saya 10 pemuda, niscaya akan kita goncang ke dunia. Tapi terbukti kan, memang pemuda-pemuda harus depan. Ya, walaupun saya tidak muda lagi, tapi saya berjiwa muda gitu. Harus berkawan dengan anak muda. Jadi jiwa pemudanya itu bukan umurnya, seperti itu, jiwa mudanya itu. Jadi kalau orang tanya kenapa Bang Bur masih muda, masih gaya muda, karena bertemu dengan anak muda aja. Begitu. Tapi bukan itu hanya jok-jok di lapangan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyemangati anak-anak muda kita, anak-anak milenial kita, anak-anak generasi Z kita, agar menghargai jasa-jasa pahlawan termasuk Bung Karno, dan juga menghargai apa yang dibuat oleh mereka gitu kan. Selama ini kan ada beberapa, mohon maaf ini, kita dulu ada PMP, ada P4 gitu. Tapi sekarang kan yang seperti itu tidak ada lagi. Jadi mereka tidak tahu bagaimana caranya bernegara, berbangsa, dan juga menumbuhkan komitmen nasionalismenya. Itu perlu lagi. Insya Allah ke depan ya Pak Saad ya, kita bertekad itu terus. Anak-anak muda itu kita tahu sejarah, seperti sampaikan Pak Bung Karno, jas merah, jangan sekali melupakan sejarah, seperti itu. Baik, jas merah jangan sesekali melupakan sejarah.